Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Saputra dari program Studi Teknik Informatika tahun angkatan 2016. Pada pertemuan kali ini saya akan presentasikan proposal skripsi saya dengan judul Klasifikasi Suara Burung sebagai Peringatan Dini Kebakaran Hutan dengan deep learning menggunakan metode convolutional neural network. Adapun rangkaian bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini mencangkup dua hal, yaitu alasan pengambilan judul dan metode penelitian. Kita mulai dari alasan pengambilan judul. Indonesia merupakan negara yang setiap tahunnya mengalami kebakaran hutan. Bahkan data menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 saja Indonesia mengalami peningkatan kebakaran hutan sebesar 200,94% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Akibat dari kebakaran hutan merupakan asap tebal yang mengganggu pernapasan warga sekitar yang tinggal di sekitar hutan. Asap tersebut tidak hanya mengganggu bagi warga Indonesia saja, melainkan juga negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hutan merupakan habitat dari banyak hewan, salah satunya adalah burung. Burung dapat berkomunikasi dengan koloninya dengan cara berkicau. Kicauan burung biasanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah komunikasi biasa, yang kedua ajakan untuk kawin, yang ketiga adalah tanda-tanda ketika ia merasa terancam atau merasa stres. Suara burung tersebut yang akan dipelajari dalam penelitian ini menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network. Diharapkan suara tersebut bisa menjadi peringatan dini kebakaran hutan berdasarkan suara burung. Rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengklasifikasi suara burung untuk peringatan dini kebakaran hutan menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network. Adapun batasan-batasan masalahnya dibagi menjadi 4 atau terdiri menjadi 4. Yang pertama adalah jenis burungnya, yaitu 4 ekor jenis burung yang penyebarannya meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan karena pulau tersebut yang paling sering terjadi kebakaran besar. Burung tersebut adalah burung cabai, burung perenjak, burung merbah cerucuk atau burung terucuk, dan burung peleci atau kacamata biasa. Batasan masalah yang kedua adalah pengambilan suara burung dengan keadaan normal dan keadaan terancam. Dua skema tersebut menjadi parameter bahwa burung tersebut diambil suaranya ketika dalam keadaan happy atau normal dan dalam keadaan terancam atau simulasi kebakaran. Yang ketiga, suara yang dipelajari menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network dalam bentuk spektrogram image atau sinyal digital. Yang keempat, klasifikasi suara burung dalam keadaan normal dan terancam. Jadi keluarannya adalah berupa klasifikasi dan dalam bentuk nilai akurasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi suara burung untuk peringatan dini kebakaran hutan menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network. Kita lanjut ke metode penelitian. Dimulai dari pengumpulan data. Dari 4 burung tadi, maka pengumpulan data akan dilakukan. 4 burung tadi akan direkam suaranya dalam dua jenis skema, yaitu skema dalam keadaan happy atau burung dalam keadaan normal, dan skema dalam keadaan stres atau dalam ancaman bahaya. Di sini peneliti akan melakukan simulasi kebakaran hutan menggunakan obor dan lain sebagainya. Pengumpulan data dari suara yang dikumpulkan tadi, maka suara tersebut akan dirubah menjadi spektrogram image. Pada awalnya spektrogram image yang didapatkan berupa spektrogram image berwarna. Lalu dilakukan thresholding untuk merubah warna spektrogram tadi menjadi hitam putih untuk memperingkas kinerja dari CNN tersebut tanpa harus membaca sebanyak 3 kali atau RGB dari warnanya masing-masing. Dan merubah suaranya menggunakan aplikasi Isotope RX7 Advanced Audio Editor. Data tersebut yang telah dikumpulkan sebanyak kurang lebih 480 data. Maka data tersebut akan dibagi menjadi 2 data dengan rasio 80% dan 20%. 80% untuk dataset training dan 20% untuk dataset testing. Selanjutnya kita masuk dalam proses pra-proses atau pre-processing.
Untuk membagi dataset menjadi data training dan data test dalam sistem, kita menggunakan code sebagai berikut. Code sebagai berikut yang tertera dalam PowerPoint bermaksud untuk melakukan pembagian data yang sudah kita kumpulkan menjadi data training dan data test. Maksud dari code tersebut, perintah pertama merupakan perintah untuk import data dan melakukan split data. Jadi, data yang kita punyai diimport dan di-split menjadi dua, dataset training dan dataset test. Perintah berikutnya adalah penginisialisasian data dengan pembagian data test menjadi 0, atau 20% dan sisanya menjadi data training dalam bentuk random state. Selanjutnya, kedua jenis data tersebut, data training dan data test, akan dipotong dalam durasi yang sama. Contoh, ketika suara kicauan burung atau syllable dalam 1 menit kita bagi menjadi masing-masing syllable atau suara cuitan burung per 1 kali nafas burung. Contoh, ada yang 1 detik, ada yang 0,8 detik, ada yang 0,9 detik. Maka kita akan ambil yang terendah, yaitu 0,8 detik. Dan semua akan dipotong menjadi 0,8 detik. Seperti itu maksudnya. Karena pada dasarnya metode CNN akan mampu membaca bentuk dari citra yang sama atau ukuran citra yang sama. Selanjutnya melakukan training. Training atau pelatihan data, kita bisa dilihat dalam gambar yang tertera dalam PowerPoint. Dimulai dari data masukan yang dilakukan convolutional ditambah ReLU, dilakukan pooling atau perubahan kembali bentuk citra, lalu dilakukan lagi convolutional dan ReLU, dilakukan pooling kembali sebanyak 32 kali atau 64 kali, dan seterusnya, sesuai dari ketentuan yang dilakukan oleh si pengguna. Lalu akan dilakukan flatten atau data yang tadinya berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Lalu dilakukan fully connected dan dilakukan aktivasi softmax untuk diklasifikasi dari data yang sudah dipelajari tadi dengan menggunakan data testing. Latihan di sini yang kita sebut dengan convolutional dan ReLU. Convolutional merupakan aktivasi dari filtering atau pengakumulasian dari nilai yang sudah ada dengan filter yang telah dilakukan. Lalu ditambah dengan ReLU. ReLU itu merupakan Rectified Linear Unit, yaitu layer aktivasi yang tersedia dalam metode CNN. Maksud dari ReLU adalah melakukan thresholding. Jadi kalau ada nilai yang kurang dari 0, maka semua akan dijadikan 0. Ada pula persamaan konvolasi yang dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. X sama dengan masukan ditambah 2 kali padding dikurang kernel dibagi banyaknya stride ditambah 1. Kita masuk dalam penjelasan apa itu stride dan apa itu padding. Padding kita lihat di gambar yang atas merupakan data 000 yang ada di luar dari data 492, 583 dan seterusnya. Karena padding maksudnya merupakan jarak atau garis luar yang ada di luar matris yang kita gunakan. Sedangkan stride merupakan banyaknya pergerakan yang dilakukan ketika melakukan perhitungan. Di sini banyaknya pergerakan sebanyak 2 kali. Dari 492 bergerak menjadi 258. Seperti contoh pada gambar yang ada di bawah. Selanjutnya, konvolusi. Konvolusi dilakukan sebanyak yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan oleh ahli metode CNN biasanya menggunakan perulangan perhitungan dari kelipatan 32, 64, 96, 256, dan 384. Pada umumnya seperti itu. Dan kode yang dilakukan di dalam Python seperti kode berikut. Kode di atas adalah kode untuk melakukan operasi konvolusi dengan kode conv 2D. Parameter pertama bernilai 32 merupakan filter konvolusi yang digunakan. 3,3 merupakan dimensi untuk filternya. Parameter selanjutnya menjelaskan bahwa gambar dari yang kita gunakan adalah hitam putih. Dan parameter terakhir menunjukkan fungsi aktivasinya kita menggunakan ReLU. Selanjutnya kita melakukan pooling dengan dimensi 2x2. Pooling merupakan proses reduksi ukuran citra yang sedang diolah. Dari citra yang bentuknya lebih besar maka akan diperkecil dengan melakukan pooling. Proses selanjutnya merupakan flatten. Setelah itu dilakukan fully connected. Code yang tertulis pada PowerPoint ini merupakan code untuk melakukan flatten. Setelah itu dilakukan fully connected. Setelah fully connected dilakukan, maka kita bisa melakukan aktivasi softmax. Aktivasi softmax
merupakan langkah klasifikasi dari dua kelas. Untuk melakukannya, softmax memiliki persamaan seperti berikut. Penjelasannya adalah fungsi fj menunjukkan hasil fungsi menunjuk pada notasi j untuk setiap elemen pada output class. Sedangkan z merupakan hipotesis yang diberikan pada model yang dibuat untuk melakukan aktivasi atau melakukan kualifikasi. Softmax merupakan algoritma klasifikasi yang cukup sering digunakan karena memiliki nilai interpretasi probabilitas yang lebih baik dari banyak algoritma klasifikasi lainnya. Softmax mengubah nilai real yang digunakan menjadi nilai antara 0 sampai 1 dan akan bernilai 1 ketika semuanya dijumlah. Berikut adalah kode yang digunakan untuk aktivasi softmax di dalam sistem Python atau di dalam bahasa Python. Kode di atas menjelaskan bahwa nilai keluaran akan berdimensi 1 kali 1 node saja. Selanjutnya kita melakukan testing. Testing data atau pengujian data tahapan untuk memastikan kebenaran dari pembelajaran yang telah dilakukan. Pengujian tersebut dilakukan sebanyak dataset yang tersedia, dataset testing. Dataset testing merupakan data 20% dari total 480 data yang sudah kita miliki, yaitu 96 data. Nanti kita akan ukur nilai akurasinya menggunakan persamaan seperti berikut. X sama dengan keberhasilan dibagi banyaknya data uji dikali 100%. Setelah kita melakukan testing, maka kita akan melakukan evaluasi. Tahapan ini adalah tahapan terakhir untuk mengevaluasi setiap tahapan yang dilakukan. Jika ada langkah-langkah yang kurang atau langkah-langkah yang dapat ditambahkan lebih baik, maka akan dilakukan dalam evaluasi tersebut. Tahap ini dilakukan pengujian menggunakan data nyata yang dikumpulkan dari portal website Senochanto, yaitu portal website suara burung. Portal website Senochanto pada umumnya digunakan oleh para banyak peneliti untuk meneliti atau mengklasifikasi suara burung. Dilakukan seperti bagan sebagai yang dijelaskan dalam PowerPoint. Data Senochanto yang belum kita ketahui normal atau terancam akan dilakukan klasifikasi dan akan kita dapatkan keputusan klasifikasinya. Dari hal tersebut hasil klasifikasi tersebut akan kita kumpulkan dan akan kita ukur berapa nilai keberhasilan yang kita dapat dari hasil evaluasi tersebut. Persamaan untuk menghasil persentase tersebut sebagai berikut, yaitu X sama dengan keberhasilan dibagi banyaknya data uji dikali 100%. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.